Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, materi pembelajaran untuk hari ini ya yang akan dibahas yaitu tentang Asmaul Husna. Mungkin kalian masih pada ingat ya, karena masalah Asmaul Husna sudah dibahas pada kelas-kelas sebelumnya, mulai kelas 1 sampai kelas 5, termasuk juga kelas 6 sekarang ya, masih ada. Kenapa? Karena Asmaul Husna itu adalah banyak jumlahnya. Masih ingat ada berapa? Ya, ada 99. Jadi dari yang 99 Asmaul Husna itu terus mulai belajar dari kelas 1 ya sampai kelas 6, dan nanti mungkin kalau kalian melanjutkan sampai kelas-kelas selanjutnya. Nah, adapun materi tentang Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Al-Ghafar dan Al-Afuwu ya. Sekali lagi bahwa untuk materi kali ini, materi tentang Asmaul Husna yaitu yang akan dibahas tentang Al-Ghafar dan Al-Afuwu. Yang pertama ya, mengenal sifat Al-Ghafar. Jadi kita bahas, mudah-mudahan kalian pahami. Silahkan tentang sifat Al-Ghafar. Apa itu Al-Ghafar? Ya, Al-Ghafar itu berasal dari fi'il madi, yaitu daripada kata ghafaro ya, yang berarti menutupi. Jadi Al-Ghafar ini artinya itu menutupi. Selain memiliki makna menutupi, Al-Ghafar juga berarti Maha Pengampun atau pengampun. Jadi sekali lagi, Al-Ghafar itu Allah Maha Menutupi, juga bisa disebutkan Allah Maha Pengampun. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa hambanya ya. Al-Ghafar juga dapat diartikan bahwa Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, jangan berkecil hati, harus berbesar hati. Mintalah ampunan kepada Allah supaya dosa kita itu ditutupi, atau supaya dosa itu diampuni oleh Allah. Ya, Allah pasti akan menutupi dosa kita, Allah pasti akan mengampuni dosa kita karena Allah bersifat Al-Ghafar. Ya. Kalau kitanya meminta ampunan kepada Allah atau istilahnya bertobat. Dalam Al-Quran banyak ya menyebutkan kata Al-Ghafar ya, seperti mana diantaranya dalam Quran surat An-Nuh ya, atau Nuh ya 10 itu ya. Jadi diantaranya adalah tentang Al-Ghafar ini ada di dalam Al-Quran, yaitu terdapat diantaranya ya ini, itu Quran surat Nuh ayat 10. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu ya, yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Secara singkat maksudnya, silahkan minta ampunan kepada Allah ya, karena Allah Maha Pengampun. Ini juga sama ya, tentang ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna Al-Ghafar, yaitu yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 82 ya, yang artinya bagaimana atau ayatnya bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumahtada. Nah itu ya, yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Itu terjemahan atau artinya daripada Quran surah At-Toha ayat 82. Jadi sekali lagi dimaksud secara singkat,
Jadi Allah Maha Pengampun bagi siapa? Bagi yang bertobat, bagi yang beriman dan berbuat kebajikan. Jadi yang merasa dirinya itu menyesal atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, ya. Selanjutnya yang kedua, mengenal sifat al-afu, ya. Yang kedua, apa itu al-afu? Jadi al-afu secara bahasa artinya itu menghapus atau menghilangkan sampai akar-akarnya dan juga memaafkan. Itu sifat al-afu. Kalau al-ghafar itu menutupi, mengampun, ya, mengampuni. Al-afu itu apa? Menghapus, ya. Menghapus apa? Menghapus dosa. Dosa siapa? Dosa manusia, termasuk kita semua, karena manusia tidak lepas dari apa yang namanya dosa, ya. Coba aja kita introspeksi diri, lihat diri kita, jangan melihat orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Kita dulu. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, sebelum menunjuk bahwa kepada orang lain bahwa orang lain itu berdosa, lihat diri kita dulu, ya. Nah, di sini menghapus dosa. Jadi coba aja kita ketika mulai bangun dari tidur sampai tidur lagi, banyak mana? Apakah banyak amal baik? Apakah banyak amal buruk? Ya mungkin ya. Kalau dibandingkan antara pekerjaan kita sehari-hari, apakah itu baik atau tidak? Ya tidak lepas daripada kesalahan lah, ya. Pasti ada kesalahan, juga pasti ada baiknya. Cuma dibandingkan banyak mana? Nah, seandainya banyak kesalahan, seandainya banyak yang tidak sesuai dengan aturan Islam, dengan syarat, maka mintalah ampunan kepada Allah, ya. Silakan, karena Allah bisa menghapus dosa, karena Allah bersifat al-afu, yaitu maha menghapus bahkan sampai akarnya, juga maha memaafkan kepada dosa-dosa manusia. Nah, sekarang perbedaan antara al-ghafar dan al-afu. Apa sih perbedaannya? Secara kata ya al-ghafar, al-afu. Secara pengertian al-ghafar apa tadi? Maha menutupi, maha pengampun. Kalau afu apa? Maha memaafkan. Itu dua kata yang hampir mirip, ya mirip sama juga tujuannya, ya. Nah, di sini kalian bedakan. Di sini al-afu, ya, kata al-afu memiliki arti lebih dalam daripada al-ghafar atau maghfirah. Karena maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Jadi dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat dari pandangan makhluk. Jadi dosanya ditutupi sehingga Allah tidak menyiksa seseorang tersebut atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kenapa? Karena dosanya ditutupi oleh Allah, enggak kelihatan. Yaitu yang maksud dengan al-ghafar. Tapi kalau al-afu, yaitu dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Kalau al-ghafar itu ada, cuman ditutupi. Kalau al-afu, seolah-olah dosa itu tidak ada, dihapus oleh Allah. Ya, itu jika nggak kelihatan lagi. Kedua-duanya juga sama tujuannya. Al-ghafar menutupi, berarti dosa nggak kelihatan, berarti Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Juga al-afu juga sama, dosanya hilang. Kalau hilang nggak ada, ya. Jadi keduanya sama, ya. Baik itu al-ghafar maha pengampun, jadi dosa nggak ditutupi. Al-afu maha kan dosa-dosa yang kita lakukan, jadi keduanya dosanya tidak kelihatan. Dengan secara singkat bahwa Allah bersifat al-ghafar, Allah bersifat al-afu, ya, itu semuanya akan menghapus dosa kita, baik itu dosanya ditutupi atau hilang sama sekali. Kedua-duanya Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang berbuat dosa tersebut. Karena kenapa? Baik itu karena ditutupi
atau karena dihilangkan oleh Allah, itu ya. Ya, itulah diantaranya materi untuk hari ini ya, tentang Allah bersifat Al-Ghaffar dan Al-Afuw. Ini rangkumannya, silahkan aja kalian tulis ya di buku catatan kalian untuk dipahami dan dihafalkan ya. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.